Halo Mas Robi, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Jadi ceritanya gini Mas. Ceritanya kurang lebih 2 tahun yang lalu itu ceritanya saya sebelum nikah, belum ngontrak pindah ke Gendut. Saya kan dulu kan tinggalnya kan di tempat kerjaan saya yang ada di daerah Gajah Mungkur itu. Jadi tempatnya saya kasih gambaran. Tempatnya itu lokasinya agak apa ya Mas, kayak perumahan gitu Mas. Jadi di situ itu emang perumahan orang-orang elit, rumahnya gede-gede, berpagar gitu loh Mas. Banyak pohon-pohon yang masih tinggi-tinggi, besar-besar itu masih banyak. Dan rumah-rumah yang kosong itu pun banyak. Lah, tempat kerja saya itu kan bentuknya itu kan apa namanya, kayak apa ya, kayak rumah. Cuma dia posisinya itu lebih tinggi dari bangunan-bangunan di depannya, di sampingnya itu lebih tinggi Mas. Jadi depan kalau mau masuk di tempatnya itu agak naik Mas. Terus ada garasinya, ada rumahnya seperti itu. Nah ceritanya gini Mas. Jadi teman saya itu orang Ambon. Orang Ambon cerita, saya tadi malam digangguin. Dia kan kalau tidur kan di ruangan yang ada di apa namanya, di admin. Posisinya itu di depan, di ruangan depan. Dia tidurnya kan di situ di sofa. Katanya dia pas tidur jam 12 atau jam 1-2 gitu ya, tengah malam, dia seperti ditakut-takuti, sosok hitam, matanya besar gitu dari arah barat. Itu enggak 1-2 kali dia ditakut-takuti seperti itu Mas. Cuma karena dia kan namanya apa ya, orang timur, orangnya perawakannya kan apa namanya, keras gitu loh Mas. Jadi setiap dia ditampakin sosok itu, dia terus apa namanya, malah membentak. Dianya nggak takut, malah membentak. Terus setelah dibentak kok sosoknya hilang, dia terus lanjut tidur seperti itu. Terus yang kedua, teman saya, ya juga dia tidurnya di ruangan admin, di ruangan yang di depan gitu Mas. Dia waktu itu tidur dua orang. Nah, alhamdulillah teman saya ini yang satu itu udah tidur, orang Meranggen udah tidur, yang satu yang belum tidur ini orang Jakarta. Dia masih mainan HP gitu loh Mas. Nah, tengah malam juga Mas, dia yang teman saya yang orang Jakarta ini melihat temannya yang udah tidur ini kayak orang ketakutan gitu loh Mas, kayak orang girap-girapan gitu loh Mas. Nah teman saya yang orang Jakarta ini kan emang orangnya penakut Mas. Terus dia lari ke kamar tempat saya tidur. Saya tanyain, ada apa? Kok malam-malam malah gangguin orang tidur? Saya kan waktu itu kan udah tidur. Itu masnya kayak apa namanya, digangguin, jerit-jerit kayak orang ngigo tapi ketakutan. Nah terus saya datengin, saya terus mana saya sama teman saya yang Jakarta ini terus nyamperin ke ruang admin, ke apa teman saya yang dia tidur tadi. Pas saya sampai situ, orangnya ternyata tuh apa namanya, nggak bangun, yang nggak histeris lagi, normal aja kayak orang tidur gitu. Terus yang ketiga, ada teman saya itu orang Wonosobo. Orangnya emang apa namanya, orangnya pemberani Mas. Jadi dia itu sering ditampakin katanya. Adalah wanita lah, adalah kakek-kakek lah. Seringnya itu dia kan posisi dia tidur kan ada di bagian belakang tempat
saya kerja ini. Jadi tempat belakang itu kan garasi gede mas, ada ruang untuk tidurnya. Dia posisinya seperti di situ. Dia emang orangnya berani, tidurnya di situ. Dia sering ditambahin kalau mau ke WC itu kan lewat lorong-lorong sih mas. Katanya itu dia sering sekelebatan ditambahin wanita, orang-orang tua. Jadi emang apa ya mas? Saya kan ya namanya sering dapat cerita kayak gitu, terus saya pas delalah saya cari-cari angkringan di sekitar tempat saya kerja itu, ada yang cerita, mas kerja nih kono to mas? Nggih pak, nggih bu. Kok wani tahu diuri apa wae? Saya pura-pura aja, ora ono apa-apa bu, ora ono apa-apa. Terus malah yang ibu-ibunya yang bapaknya malah cerita, kono ibu mas mbiyen kas apa namanya, katanya bekas pabrik es batu, terus pernah ada kejadian apalah gitu pokoknya, katanya yang nyermin terus sempat kosong, sempat nggak ada penghuninya juga. Nah, posisi tempat saya kerja ini itu tengah, itu sampingnya kanan kiri itu ada rumah, cuma rumahnya rumah kosong seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja mas ceritanya. Aslinya sih juga penasaran, kok katanya tetangga-tetangga yang ada di situ kok serem katanya tempatnya. Tapi itu berarti nggak pernah kosong sebenarnya ya tempatnya pak? Kalau kosong sih nggak pernah kayaknya mas. Orang waktu hari lebaran pun itu 1-2 orang teman saya itu ada yang di situ untuk saat ini loh. Tapi kalau untuk sebelum pas dijadikan tempat kerja atau dijadikan bengkel saya tempat kerja ini, itu pernah kosong katanya mas. Pak Robi sekarang masih kerja di situ pak? Masih. Oke. Mas Febri silakan. Sekarang. Selamat malam Pak Robi. Selamat malam mas. Saya masih 28 tahun om. Oke, Mas Robi. Ini kalau yang saya rasakan, yang saya lihat itu tempat ini kacau mas. Kacau itu gimana mas? Energi yang ada di situ semua berkumpul gitu. Maksudnya gini, saking banyaknya makhluk astral di situ ya, entah itu yang memang asli penghuni situ atau kiriman gitu. Jadi energi yang ada di situ kayak bercampur gitu. Tapi itu karena faktor bangunannya, lokasi tanahnya. Karena kan beberapa tuh ada yang karena tusuk sate atau apa gitu-gitu kan mas. Ya. Bukan karena tusuk sate, bukan. Kalau menurut saya gini mas, mungkin karena tempat ini dulunya bangunan pernah mangkrak ya mungkin. Terus sosok-sosok astral yang dari luar dan sekitaran situ itu kayak berebutan menghuni tempat itu gitu loh mas. Dan yang saya lihat pun sosok-sosoknya itu apa ya, nggak ada yang bagus sih. Ya ada cuma paling 1-2 sosok aja. Maksudnya wujudnya ya mas, wujudnya terus wajahnya gitu ya, nggak ada yang normal gitu kalau yang saya lihat. Mungkin yang normal cuma ada 1-2 sosok gitu. Itu pun kayak yang istilahnya kayak yang menetralkan energi yang di situ gitu. Itu yang menetralkan maksudnya gimana ya mas? Maksudnya apakah ada campur tangan dari seseorang atau memang sosoknya sendiri yang positif di situ? Gimana? Sosoknya sendiri mas. Jadi gini, dimanapun tempat ya mas ya. Ya contohnya di tempat kerjanya Mas Robi ini ya. Di situ yang saya rasakan ya energi positif sama negatifnya, banyak yang negatifnya. Dan
salah satu sosok ini kayak yang mempunyai energi positif sendiri gitu loh Mas. Jadi kayak menetralkan semua energi negatif ini biar enggak apa ya istilahnya, biar enggak mencelakai yang sampai berbahaya gitu loh. Jadi bisa dikatakan memang inisiatif dari sosoknya ini sendiri gitu. Saya 2 tahun tidur di situ Mas. Dari awal saya masuk kerja sampai sekitar 2-3 tahun lah saya tidur di situ. Itu alhamdulillah yang nggak ada yang ganggu. Cuma emang apa ya, hawanya terus apa kondisinya itu emang singgup. Terlebih kalau hari Minggu itu kan banyak yang pulang sih Mas. Paling 2-3 orang aja yang tidur di situ waktu dulu. Waktu dulu kan nggak seramai sekarang. Kalau sekarang lebih dari 5 orang yang tidur di situ karena ada karyawannya yang luar kotaan banyak ya. Yang luar kota itu kan banyaknya yang malah tidur di situ. Kalau dulu pas saya masih baru di situ paling 3-2 orang kalau hari Minggu terlebih itu. Ya. Langsung. Ya sebenarnya memang kita lihat tempat itu saja gitu ya. Itu memang kelihatannya itu kayak apa ya, gelap terus kayak sunyi gelap gitu. Memang dari apa ya, dari hawanya itu sudah kerasa gitu memang, dan kacau. Kalau menurut saya tempat ini kacau gitu ya. Alhamdulillahnya Mas Robi sendiri nggak pernah diganggu gitu. Iya, itu apa alasannya kok teman saya yang paling sering diganggu itu yang orang apa namanya orang timur itu alasannya apa ya Mas, dan katanya yang ganggu itu sosoknya itu aja Mas. Ya memang kalau yang ya saya rasakan itu memang sosok yang salah satu sosok yang terkuat di situ memang sosok, kalau saya bilang genderuwo gitu ya, itu memang salah satu sosok yang terkuat di situ dan sering kali membuat orang itu nggak betah di situ gitu Mas. Jadi intinya kayak ingin mengusir lah gitu. Jadi mengapa kok teman-temannya Mas Robi ini sering kali diganggu gitu ya? Mungkin kalau yang saya tangkap itu kayak nyuruh pergi dari tempat itu. Gitu. Dibikin nggak betah gitu kali ya mungkin. Kalau yang saya tangkap seperti itu gitu Mas. Tapi sejauh ini teman-teman betah kan ya Mas? Maksudnya kayak cuek lah. Kebanyakan teman saya itu cuek Mas. Emang di situ apa ya, orangnya emang cenderung keras gitu loh Mas. Jadi agak masa bodoh dengan hal seperti itu. Ya keluar masuk orang kerja, ada yang keluar, ada yang masuk. Itu kebanyakan alasannya bukan karena digangguan hal-hal seperti itu, bukan. Lebih ke hal lain lah, nggak ada sangkut pautnya ke gangguan itu, nggak ada. Oke. Memang lebih baik seperti itu Mas. Kalau kita tanam pikiran kita ke hal-hal seperti itu, maka apa ya, gangguan tersebut akan lebih banyak lagi gitu. Tapi ini yang diceritain ini kayaknya saya tahu persis deh lokasinya di mana. Pernah waktu itu lari pagi sengaja lewat daerah sini dan emang hawanya kerasa sangat beda banget ya Mas Robi ya. Iya. Itu deket situ tuh ada kuburan gak ya Mas? Kuburan agak kurang lebih 500 meteran, cuma tapi beda jalur Mas. Oke. Itu kan kalau ditembusin itu kan ke arah apa namanya, Taman Gajah Mungkur yang ada kuburan kuburan apa ya, Belanda atau apa. Tapi deket-deket situ kayaknya ada makam ini kan, makam perkampungan biasa gitu kan. Ada. Okay. Ada emang Mas. Cuma agak jauh lah, nggak terlalu deket lah. Mas. Tapi emang ya Mas. Maksudnya hawa apa, gangguan itu memang dari situ, nggak ada dari pihak luar atau kiriman gitu. Soalnya kan tempat usaha. Kalau gangguan-gangguan yang sempat dialami karyawan di situ ya Mas ya, itu kalau menurut saya murni dari sosok-sosok astral yang ada di situ gitu. Kalau kita katakanlah kalau soal kiriman gitu ya, itu nanti mengganggunya bukan ke karyawan kalau yang saya tahu, yang saya lihat seperti itu Mas. Itu ada. Jadi ada apa ya, tujuannya sendiri, dikhususkan untuk sosok ini atau apalah yang kiriman itu dikhususkan hanya untuk, contohnya seumpama hanya untuk
biar Si A, si B, usaha ya. ini bangkrut lah, hanya gitu aja Mas. Jadi kalau sosok udah disuruh seperti itu ya, ini urusannya udah nggak ngurusin yang lainnya gitu Mas. Urusan dia ya hanya di situ gitu. Jadi yang saya lihat seperti itu. Ya. Gangguannya memang murni dari sosok yang ada di situ gitu. Cukup kali ya. Untuk menormalisasi bisa enggak? Boleh Mas Febri kalau ada saran Mas. Biar nggak terlalu singup gitu. Apa ya kalau yang termudah dan bisa dilakukan semua orang ya, itu sering sholat malam sama zikir Mas. Kalau yang biasa saya lakukan seperti itu gitu. Cuma masalahnya karena ini tempat usaha milik orang ya, milik bosnya. Kita mau nirakatin juga pasti ogah-ogahan gitu gak sih Mas Febri? Ya itu kan Dulu kembali waktu lagi ke saya- orangnya gitu. Dulu waktu saya masih tidur di situ Mas, itu saya tekuni. Maksudnya ya namanya kewajiban ya saya jalankan, namanya sudah wiridan saya jalankan di situ. Cuma terus berhubung saya kan udah pindah, udah ngontrak, terus hal-hal yang seperti itu udah kayaknya kok nggak ada yang ngelakuin lagi gitu. Ya kalau itu adalah cara yang termudah dilakukan semua orang bisa gitu. Ya hal seperti itu gitu Mas, kayak sholat malam terus zikir, wirid gitu. Oke. Baik. Mas Robi, terima kasih ya sudah bercerita untuk malam hari ini. Sama-sama. Dan selamat malam. Oke, sama-sama Mas. Ya.